Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah allati at'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma segala puji milik Allah. Alhamdulillah, dengan kudrat dan irodahnya pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas, bisa berkumpul, bisa bersilaturahim di tempat ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh umat yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon orang tua murid SMP Al-Mutakin yang saya hormati, pada kesempatan ini maksud dan tujuan Bapak dan Ibu dikumpulkan tiada lain, ada beberapa hal yang ingin disampaikan agar nanti pada saat Bapak dan Ibu mendaftar ulang itu sudah tahu SMP Al-Mutakin itu seperti apa, tidak mendengar dari tetangga atau teman-teman ya, atau teman anak kita. Kemudian untuk selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin memohon maaf ya, biasanya yang paling bingung ketika dalam tes seleksi itu ada teman-teman anak-anak yang tidak diterima. Itu suka bingung padahal kuota kita terbatas. Nah itu mungkin mudah-mudahan semuanya bisa lulus hari ini ya. Nah ini kuota kita Bapak dan Ibu itu 250 ya, itu sampai 256. Itu biasanya kita nerima di angka 250. Nah itu Bapak dan Ibu, jadi 250 itu kemarin sudah terbagi 3. 30% sudah terpenuhi kemarin, sekarang 40%. 40% dari 250 itu sekitar 100 orang. Tapi sekarang pendaftarnya sudah 125 ya, 26. Nah kalau 100 orang ada yang tidak lulus 25 orang, kasihan juga. Maka nanti saya masih berdebat dengan panitia, kalau nggak apa-apa 50% kan saja berarti lulus semua ini ya, pas lebih satu kelebihan. Kalau 250 kali 50% itu kan 125, yang pendaftar sekarang 126, bisa lulus semua Pak Iman. Ini bagian kesiswaan, saya hanya nanti menyampaikan kebijakannya saja. Kalau kemarin 30%, sekarang 50%, berarti sudah 80% siswa kita. Tinggal 20% di gelombang 3. Yang ini yang banyak, kadang-kadang pendaftarnya 200 orang yang diterima. Nah, tapi kan banyak yang tidak diterima itu jadi baik cara berdapat bagi sami tadi diterima, jadi seueur barangnya gitu. Nah, tidak terlalu ini. Kalau satu orang tidak lulus bagaimana Pak Iman, ini kasihan juga ini. Tapi mudah-mudahan nanti ada kebijakan, ikuti saja tesnya. Kita prioritas karena di masa-masa seperti ini kita lebih menghormati yang awal-awal datang. Besok itu sekitar berapa? 60-an ya, sisanya dari sini 60. Tapi malam jam 11 saya nerima surat, walaupun informasinya 2 hari yang lalu, tapi kita lembaga tidak menerima informasi yang tidak resmi begitu ya, karena ada orang tua juga di bagian gugus tugas. Pak ini katanya akan gini, tapi ketika malam itu jam 11 menerima surat resmi itu pun dari orang tua tentang surat edaran yang dari gugus tugas ya, diberlakukan dari wali kota, diberlakukan pada tanggal 18, tapi malam keterimanya.
Kata saya, Pak Iman, gimana ini sudah disiapkan listrik saja sehari sebelumnya pemberitahuan ini. Ini masa sudah berjalan baru keterima pemberitahuan kan? Nah, makanya untuk hari ini kita masih tetap penerimaan tes itu secara offline atau tatap muka. Nah, untuk besok, yang kebagian besok itu online semuanya ya. Saya menghormati aturan yang disampaikan oleh wali kota. Jadi mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa meng-cancel. Bayangkan jam 11 saya menerima surat resminya. Kalau kabar-kabar sudah ada, tapi kan kabar masa sekolah terbawa dengan kabar begitu ya. Walaupun sudah kabarnya meyakinkan, tapi saya tidak bisa begitu saja mengambil sikap. Dan hari ini masih tetap kita berjalan seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, jadi untuk besok kita online. Bagaimana dengan yang online? Tapi makanya kata Pak Iman, waktu diskusi dengan ini alot kemarin ya, tadi itu juga alot diskusi bagaimana ini untuk menaikkan kuota jadi 50%. Kata saya lah, di rumah mah bisa di barantuan, nggak saya luluskan gitu kan. Jadi 50 ditaikkan ya. Tapi ada satu, tapi masih ini perdebatan. Nah, mudah-mudahan lulus semua ya. Nah ini, tapi yang nanti 20% orang sudah mulai mencari sekolah. Biasanya Januari sampai Februari kan sudah mulai. Nah ini kebayang banyaknya. Kemudian Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan. Sekarang saya ingin menyampaikan sekilas tentang informasi bahwa visi SMP Al-Mutakin ini adalah menjadi sekolah yang unggul dalam akhlak, bahasa, tahfidz, dan sains berlandaskan iman dan takwa. Jadi ada 4 indikator yang harus disukseskan oleh sekolah ini. Berat memang ya, tapi ini harus dipacu. Yayasan Al-Mutakin berkeinginan karena hampir semua orang tua, calon orang tua menginginkan agar anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi, begitu ya. Ya, tidak sudah SMP keluarlah kerja, dan nggak ada, rata-rata di sini ingin cita-citanya melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu berarti kita menangkap umumnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengganti generasi pemerintah kita itu biasanya yang sekarang itu diukurnya dengan standar pendidikan minimal S1 lah gitu kan, walaupun di bawahnya masih ada. Nah, untuk itu maka orientasi pendidikan di SMP Al-Mutakin ini harus menyiapkan model kepemimpinan pendekatannya. Ya, jadi ada 3 yang dikatakan sukses nanti pendidikan di Al-Mutakin ini. 1 yaitu harus jadi penguasa. Artinya harus menjadi generasi penguasa-penguasa yang sekarang kan. Yang kedua harus jadi pengusaha. Yang ketiga harus menjadi ilmuwan. Ilmuwan itu bisa jadi dosen, peneliti, riset, guru, dan lain ulama dan sebagainya. Itu 3 yang dicanangkan. Nah, menangkap cita-cita itu maka harus dipersiapkan folder-folder kecil untuk anak ketika anak bisa kuliah. Bagaimana agar anak bertahan di perkuliahan, anak bertahan di pekerjaan, anak bertahan di dalam menjadi guru dan lain sebagainya. Maka program-program kita mengacunya ke arah sana ya. Maka termasuk model kepemimpinan Bapak dan Ibu agak beda dengan sekolah yang lain. Di kita ini ada 8 organisasi sekolah. Bayangkan 8. Karena kita rombelnya ada 8. Ada 8 yang tadi sudah dilihat, dan itu berkedudukan sama. Kalau di sekolah yang umum kan ada OSIS, kemudian ada di bawah-bawahnya begitu kan. Kalau di kita sama, sekolah SBL, organisasi SBL, organisasi pramuka, OSIS, sama kedudukannya sederajat. Karena kita menciptakan bagaimana melahirkan calon-calon pemimpin. Biasanya pemimpin dilahirkan dari organisasi-organisasi. Dibanyakanlah organisasinya biar ini. Belum eskulnya itu juga
skillnya dilatih, dari mulai keterampilan untuk skill pribadi, mulai dari masak sampai kepada bagaimana bercare atau bersosial. Yang kedua, bahasa ini targetnya anak bisa berkomunikasi, atau target yang paling dasar anak berani mengucapkan bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tapi kita masih di bahasa Inggris ya, walaupun bahasa Arab sudah ditekankan oleh yayasan harus segera katanya. Tapi kita juga sudah segera, cuman kita berorientasi tadi di bahasa Inggris, ada keberanian. Hampir sekarang presenter, kemudian ini hampir setengahnya itu sudah terbiasa kan menggunakan bahasa Inggris, bahasa apa, celotehan humor. Kalau anak-anak kita ketinggalan, kebayang. Dan anak-anak kita bukan jadi ditargetkan, bukan jadi pemimpin Indonesia saja, harus dia bisa memimpin seluruh dunia. Nah ini kita targetkan di mentalnya dan komunikasi bahasa. Maka kurikulum bahasa Inggris dirubah semua. Bahkan ada matrikulasi, kalau di hari normal itu biasanya didatangkan sekitar 20 atau 30 orang dari Pare ke sini. Sudah kerjasama. 1 bulan tidak ada pelajaran apa-apa dari pagi sampai sore. Itu. Dan sekarang juga dalam masa pandemi kita gurunya oleh kita. Ya oleh kita karena sudah dibina gurunya ke Pare dan kita yang mendidik di sini. Ya selama 1 bulan. Untuk yang kelas 7 kemarin karena belum semester 2 insya Allah. Yang ketiga tahfidz juga alhamdulillah di sini kalau di pesantren sudah ada yang berapa juz gitu. Kalau targetnya kita 2 juz ya. 2 juz. Jadi 1 juz kelas 7, 1 juz kelas 8. Kemudian yang kelas 9-nya adalah murojaah, diulang-ulang. Tapi paling tidak sederhana anak kita harus memiliki 23 surat. 23 surat kita hanya dan beberapa pembiasaan surat-surat yang ada di masyarakat. Bapak dan Ibu, ini tahfidz insya Allah kita bahasa Inggris ada wali kelas khusus bahasa Inggris. Jadi wali kelasnya 2, ya wali kelasnya 2, 1 wali kelas akademik dan 1 wali kelas bahasa. Biasanya di kelas 7. Kalau sekarang diterapkannya di kelas 8 ya. Kelas 7 sekarang tahfidz. Jadi wali kelas 7 itu ada 2. 1 wali kelas akademik dan 1 wali kelas tahfidz. Jadi ada 2 wali kelasnya. Kalau sebelumnya 1 wali kelas bahasa Inggris, yang kedua wali kelas akademik. Jadi ini yang membedakan karena pertimbangan bahasa bisa dinantikan, tahfidz harus disegerakan karena banyak yang begitu masuk belum bisa bacaan Al-Quran. Nah itu ya, jadi pertimbangan sekarang tahfidz jadi untuk kelas 7. Mungkin angkatan Bapak dan Ibu begitu ya. Jadi untuk kelas 7 wali kelasnya ada 2. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini di dalam sains, alhamdulillah kalau selama ini kita masih bisa bersaing, bahkan beberapa di masa pandemi nanti juga Bapak siswa bisa menyampaikan kita masih meraih beberapa prestasi ya sampai ke tingkat nasional itu di bidang sains semuanya ya. Kemudian sebelumnya kalau OSN itu menempuh tingkat nasional bisa dikatakan kadang-kadang tiap tahun ya, walaupun ada beberapa tahun tidak. Kalau untuk dia masuk ke tingkat Jawa Barat dari mulai 2004 sampai sekarang itu tidak ketinggalan. Jadi setiap tahun ada yang terbawah tapi jatuhnya di tingkat Jawa Barat gitu ya. Karena mungkin tingkat persaingannya lebih ketat. Tapi untuk di beberapa sektor lomba yang diselenggarakan oleh di luar dinas, kita tingkat nasional walaupun matematik dan sebagainya kita masih diperhitungkan. Nah Bapak dan Ibu, ya, yang paling menarik hari ini kita ada namanya klinik Al-Quran. Klinik Al-Quran itu ternyata, nggak tahu nih ini hasil tes yang ini, rata-rata itu 60% itu sudah bisa ke Al-Quran, 40% itu masih di tingkat ikro. Bagaimana cara? Karena lulu SKL standar kelulusan di kita tidak muluk-muluk. 1 bisa baca Quran, 2 bisa bacaan sholat, yang ketiga kalau laki-laki bisa imaman, dan sholat mayit itu untuk laki-laki dan perempuan. Itu di bidang agamanya. Sebetulnya tahfidz itu tidak menjadi kejaran, hanya kemampuan pribadi-pribadi saja.
Tapi kalau ini yang 4 ini tidak lulus, berarti kita tidak lulus di SMP. Nah, bagaimana mengatasi yang 40% tidak baca Quran? Ada namanya klinik Quran. Kalau di kelas itu lagi bacaan, lagi pelajaran bahasa Indonesia, ada 4 orang yang tidak bisa di sana dipanggil sedang pelajaran bahasa Indonesia. Hanya 5 menit kan belajar Iqra, dimasukkan lagi. Jadi di depan kelas-kelas itu ada tim klinik Al-Quran, diculikan lah gitu ya. Setelah 5 menit dimasukkan lagi, panggil lagi yang lain. Sudah terbiasa. Nah, sudah terbiasa begitu, terus akhirnya kan setahun lebih aku terbiasa gitu. Terbiasa baca Quran. Tahun kedua belajar karena tahfidz dan sebagainya. Tapi secara umum alhamdulillah ya, standar kelulusan yang dicanangkan oleh sekolah itu tercapai oleh yang dicanangkan oleh yayasan. Alhamdulillah. Jadi anak bapak dan ibu bisa ini. Bagaimana tahfidznya? Tahfidz ini juga ada modeling tahfidznya yang akan dilaksanakan ini adalah bentuknya adalah moving class. Bagaimana disebut moving class? Pelajaran tahfidz itu jam ke-1, jam ke-2. Berarti sampai jam 8 sekian dari pagi. Semua dari kelas 7 semua jamnya pagi-pagi. Yang jam 8 sampai jam 10 itu kelas 8. Kemudian dari siang adalah kelas 9. Itu moving. Yang ikronya gelepotan itu satu kelas kan. Yang tahfidznya sudah 1 juz di 1 kelas kan. Kemudian yang sudah 5 juz dan 10 juz di 1 kelas kan. Nah, kalau kembali lagi nanti pada saat jam 8.30 masuk untuk pelajaran yang lain, masuk lagi ke kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya perlu saya sampaikan, ini kelulusan itu tanggal 22 Desember 2020. Hari Selasa. Ya, hari Selasa. Kalau bisa Bapak dan Ibu ambil sendiri di sini. Ya. Tapi mohon maaf belum bisa daftar ulang ya. Belum bisa daftar ulang. Ambil aja kelulusan, konsul dengan panitia. Barangkali ada kekurangan di dalam membaca Al-Quran ya. Nanti disampaikan, bisa dibantu di rumah dan lain sebagainya. 4 sampai 8 Januari itu daftar ulang. Karena kalau di tanggal 9 kita biasanya sudah dianggap mengundurkan diri. Kalau misalkan tidak, sudah dianggap mengundurkan diri. Kecuali ada komunikasi lah ya. Kalau ada komunikasi masa gitu kan. Misalkan masih di mana atau gimana, silakan. Jadi tanggal 4 sampai tanggal 8 itu waktu registrasi yang betul-betul Bapak dan Ibu harus perhatikan. Itu saja barangkali, nanti tambahannya dari bagian kesiswaan. Dari saya dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan.